Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Hari ini kita akan belajar kitab tafsir, yaitu tafsir tentang pemindahan kiblat atau tahwilul kiblah pada kitab tafsir Al-Wadih karangan Syekh Muhammad Mahmud Hijazi rahimahullahu ta'ala. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sayaqulu as-sufaha, akan berkata orang-orang bodoh minan nas dari manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha, apa yang memalingkan mereka atau apa yang memindahkan mereka an kiblatihim dari kiblat mereka allati kanu 'alaiha yang mereka sudah yang ada dengan kiblat itu, yang mereka sudah menghadap kepada kiblat itu. Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakanlah wahai Muhammad, lillahi bagi Allah, al masyriq wal maghrib, arah timur dan arah barat. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, Allah memberikan petunjuk may yasha' kepada orang yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika, dan demikian, ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, dan kami jadikan kamu umat yang wasat, litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu menjadi saksi 'alan nas, atas manusia. Wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, dan ada Rasul itu alaikum syahida, menjadi saksi bagi kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami tidak menjadikan kiblat yang kamu menghadap kepadanya illa lina'lama may yattabi'ur rasul, kecuali kami hanya ingin mengetahui orang yang ikut kepada Rasul, mimma yanqalibu 'ala aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, sesungguhnya Allah, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Innallaha bin-nasi la raufur rahim, sungguhnya Allah bin nasi, pada manusia, la raufur rahim, maha rauf dan maha rahim. Kemudian mufradat as-sufaha, al-ittirab fil ra'yi wal fikr wal khalaq. Ittirab, terjadi kerancuan dalam pemikiran, dalam pikiran, dan dalam penciptaan. Was-sufaha, sufaha ad-du'afa al-uqul, orang yang lemah akalnya. Wal murad bihim huna, yang dimaksud dengan sufaha di sini adalah al-munkiruna taghyirul qiblah, orang-orang yang mengingkari taghyirul qiblah, kepada perubahan kiblat, minal yahud wal musyrikin wal munafikin, dari golongan orang Yahudi, orang-orang musyrik, dan orang munafikin. Al-qiblah, apa maksudnya kiblah? Fil asl, pada asalnya kiblah itu maknanya al-jihah. Wal muradu kiblatul muslimin, as-shalah, yang dimaksud adalah kiblahnya orang muslim, fis sholati, dalam sholat. Wasaton, makna wasaton, al-wastu, makna wastu itu ada ismu li naqtatit tastawi nisbatul jawanib ilaiha, adalah sebuah titik yang menjadi sama, nisbatul jawanib, sisi kanan ataupun kiri, sisi begitu, ilaiha, kepadanya, kal markazid dairah, seperti pusatnya lingkaran. Summastu'ira, kemudian dipakai, lil khisal mahmudah, untuk khisal, sifat-sifat al-mahmudah yang terpuji. Idh kullu sifatin mahmudatin kasyaja'ah, karena semua sifat yang terpuji, kasyaja'ah, seperti pemberani, wasatun bainat tarfain, adalah pertengahan antara dua sisi, yaitu al-ifrad, berlebihan, wa tafrid, dan ifrad kurang, tafrid berlebih-lebihan. Wal murad khiyaru uduli indahum al ilmi wal amal, yang dimaksud di sini adalah khiyarul udul, adalah orang-orang pilihan, udul yang adil, indahum, di sisi mereka. Khiyarun, orang pilihan, udulun indahum, menjadi adil di sisi mereka, al ilmu wal amal, baik ilmu ataupun amal. Imanukum, maksudnya imanukum apa? Salatukum, salatnya kalian, fa innaha musabbabatun anil iman, karena salat itu adalah musabbab dari iman. Aqibai, al-aqib muakhirul qidam, aqib itu adalah muakhir qidam.
Akib itu akhir dari kaki ya. Wal murad yartaddu anil Islam. Yang dimaksud akib ini adalah orang yang murtad dari Islam. Al munasabah la yazalu al-Qur'an yata'arrad fi hadzal ayat lima kana alaihi al-yahud. Al-Qur'an masih kemudian dalam ayat ini berhubungan dengan orang-orang Yahudi, membahas orang yang insyarakahum fihi ghairuhum minal musyrikin. Walaupun dalam ayat ini juga yang bergabung dengan kelompok Yahudi adalah golongan musyrik juga. Min ingkari tahwilil kiblah. Apa yang mereka lakukan itu mereka mengingkari perpindahan kiblat, wan nasakh wa ghairiha, dan juga nasakh ya, nasakh itu penghapusan hukum, wa ghairiha, dan selainnya. Waqad kana an-nabi yusalli wa huwa bi Makkah muttajihan ila al-Ka'bah. Nabi ketika salat di Makkah menghadap ke Ka'bah. Thumma lamma jahara umira bi tahwilil qiblah. Tetapi kemudian lamma hajara, ketika beliau hijrah diperintahkan untuk mengganti kiblahnya itu ila sakhrah Baitul Muqaddas, kepada Baitul Maqdis ya. Ila sakhrati Baitul Maqdis ta'allufan lil yahud, untuk kemudian ta'alluf ya. Ta'alluf itu mendekatkan hati lil yahud, bagi orang-orang Yahudi. Waqad faruhu biha, maka orang-orang Yahudi senang dengan itu. Jadi Nabi ketika di Mekah salat menghadap Mekah, kemudian pindah menghadap Baitul Maqdis ketika hijrah ke Madinah. Wa dhalla an-nabi kadzalika bid'ata asyara syahran illa annahu kana katsiran ma yanzuru ila as-sama' wa yad'u Allah ay yatawajjaha ila qiblati abihi Ibrahim. Dan Nabi menghadap kiblat Baitul Maqdis itu beberapa bulan, tetapi selama itu Nabi selalu seringkali melihat ke langit dan berdoa kepada Allah agar dia bisa kembali lagi menghadap kiblah bapaknya, datuk beliau, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah, wahyal Ka'bah. Fa ujiba ila dzalik, wa Allah mengabulkan hal tersebut. Wa umira bitawajjuhi ilal baitil atiq, kemudian Nabi diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Wa kana awwalu salatin shallaha hiya al-'asr kama fi sahihain. Salat pertama yang dilakukan Nabi menghadap ke Ka'bah dari Madinah itu adalah salat Asr, sebagaimana dijelaskan dalam dua hadis sahih. Maknanya, alimallah ma sayakun. Allah mengetahui bahwasanya sayakun inda tahwilil kiblah min ittirab ba'dun nas. Ketika terjadi perpindahan kiblat itu akan terjadi kerancuannya, sebagian ittiraban qad yuaddi bi imanihim, sebuah keraguan yang bisa merusak iman mereka. Wa alima ma sayaqulu sufahun nas, dan mengetahui bahwasanya apa-apa yang akan dikatakan oleh orang-orang bodoh. Fa akhadha yumahhid tamhidan daqiqan li tahwilil qiblah, maka Allah melakukan muqaddimah ya, yang sangat detail dalam perkara tahwilul qiblah ini. Hatta la yufaji'ul muslimun bitahwil wa ittirabin nas wa inkarihim, sehingga umat muslim tidak kaget dengan perpindahan kiblat itu dan orang-orang menjadi ragu. Walidza laqanahum al-hujjah, oleh karena itu mereka diberikan dalil, diberikan hujjah, waddaha lahum tariq, dan dimudahkan, dijelaskan jalannya bagi mereka. Tsumma ba'da hadza amarahum bitahwil, setelah itu diperintahkan untuk melakukan perpindahan kiblat. Sayaqulu dufa'ul uqul wal iman minal yahud wal munafikin wal musyrikin, akan berkata orang-orang yang lemah akalnya dari golongan Yahudi dan munafik. Akan berkata dari orang-orang munafik dari golongan Yahudi, sayaqulu dufa'ul uqul minal yahud
Sayaqulu du'afa'ul uqul minal yahud minal munafiqin wal musyrikin. Apa yang mereka katakan? Ya, oleh orang Yahudi, orang munafik dan orang musyrik. Ayyu syai'in sarafal muslimin an qiblatihim allati kanu. Kenapa mereka apa hal yang menyebabkan orang-orang muslim itu berpindah dari kiblat yang sudah mereka hadap? Faqad sa'al yahud intiqalul qiblah min baitil maqdis ilal Ka'bah. Maka perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini membuat orang-orang Yahudi sakit hati ya. Wa ammal musyrikun faqasduhum at-ta'an fid din. Adapun orang-orang musyrik, kenapa ikut-ikutan mencela orang muslim? Karena apa tujuan mereka? Faqasduhum at-ta'an fid din adalah untuk mencela agama. Wa bayan anna tawajjuh fil halain waqa'a bi ghairi da'in. Dan mereka ingin menunjukkan bahwasanya menghadapnya mereka itu baik ke Ka'bah ataupun ke Baitul Maqdis itu tidak ada faktor apa-apa begitu ya. Tidak ada sesuatu yang mendukung. Wa amal munafiqun, adapun orang munafik, fa hadza sya'nuhum minad din wadidu daidanuhum. Dan ini orang munafik kerjaannya seperti itu. Sya'nuhum, fahadha sya'nuhum, maka ini keadaan mereka ya, selalu mencari masalah dengan orang muslim dalam perkara agama. Wa yaraddullahu alaihim kullahum ya Muhammad lillahi ta'ala nahiyatal masyriq wal maghrib. Maka Allah membalas atau menjawab pada mereka, katakan wahai Muhammad, lillahi ta'ala nahiyata al maghrib wal masyriq, bagi Allah sisi timur ataupun sisi barat, masyrik timur, maghrib barat. Fal jihad kulluha milkuhu, maka jihad arah itu semuanya adalah milik Allah. Fala ikhtisasa linahiyatin duna ukhra, maka tidak ada ikhtisas, tidak ada kekhasan satu arah dari arah yang lain. Wala maziyatalaha, tidak ada maziyahnya, tidak ada keistimewaannya. Wa innama al-am biyadihi, maka perintah itu ada di tangan Allah. Yakhtaruhu ma yasha, Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Fa innama tuwallu fathama wajhullah, arah manapun yang kau hadap, fathama wajhullah, maka di sana terdapat Allah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah termasuk kebaikan antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, untuk menghadapkan wajahmu ke arah timur dan arah barat. Akan tetapi albir itu apa? Man amana billah wal yawmil akhir, adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yahdi may yasha ila siratil mustaqim, Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Walaqad hadal mu'minina haqqan ila dzalika haitsu amarahum bitawajjuhi ilal baitil maqdis, maka Allah sudah memberikan petunjuk kepada orang mukmin haqqan, sungguh, ila dzalika, kepada hal tersebut, haitsu amarahum bitawajjuh ila baitil maqdis, untuk memerintahkan mereka tawajjuh menghadap ke Baitul Maqdis. Tsumma raja'a ilal Ka'bah, kemudian diperintah kembali untuk menghadap Ka'bah kembali. Famtasalu amrahum, maka mereka orang muslim famtasalu amrahu, melaksanakan perintah Allah, li'annahum ala ilmin, karena mereka mempunyai ilmu, bi annal maslahah fima amara wal khairu fima wajjaha, karena maslahah itu terdapat pada perintah Allah dan yang diarahkan oleh Allah. ومثل هذا الهداية والتوفيق إلى الصراط المستقيم جعلناكم أيتها الأمة المحمدية وسطا عدولا بلا إفراط ولا تفريط في أي شأن من شؤون الدين والدنيا. Dan seperti ini pula, seperti perkara hidayah dan taufik dan pertolongan ini, taufik kepada siratul mustaqim, kami menjadikan kamu wahai umat Muhammadiyah wasaton, umat yang moderat, udulan, yang udul, bila ifrat, dengan tanpa ifrat, wala tafrid, dan tafrid, fi ayyi sya'nin min syu'unid din wa dunya, pada keadaan, baik itu keadaan dalam perihal agama atau perihal dunia. Fal ummah islamiyah wasatun fi aqaidiha al-ammah, umat Islam itu moderat pada akidahnya. Tuhafidh alal madah war ruh, yang menjaga atas madah, atas materi, jisim, waruh, dan ruh. Wa tanammi hadza wadak, wa tanammi hadza wadak,
menghidupkan baik jisim dan ruh. Wahya wasatun fil muamalati lil fardi wal jamaah, dan itu juga moderat dalam muamalah baik bagi individu dan jamaah. Fala taj'al al fard yatagha ala jamaah bistibdadihi, dan Islam tidak menjadikan individu bersifat zalim kepada jamaah bistibdadihi, dengan melakukan istibdad. Wala tulgil syakhsiyah, dan tidak menghilangkan syakhsiyatul fardhu fil jamaah, sosok individu dalam masyarakat. Wahya wasatun fil laun wal mauqi wal jughrafi. Umat Islam itu wasat, berada di tengah, fil launi wal mauqi al jughrafi, dalam perihal laun, ya, laun itu warna, wal mauqi al jughrafi, dan posisi geografis. Walaqad sadaqallah, maha benar Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dalam firman-Nya, engkau adalah umat paling baik yang diturunkan untuk manusia. Wadzalika litakunu syuhada 'alan nasi fid dunya, dan hal itu agar kalian menjadi saksi bagi manusia di dunia. Litakunu syuhada 'alal umam yaumal qiyamah, dan engkau agar menjadi saksi atas umat yang lain pada hari kiamat. Wa yakunur rasul 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi bagi kalian. Ayat berikutnya kita baca, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Walain ataita alladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Al-mufradat taqallubu wajhika fis sama', taraddudu talaban lil wahyi wal tija' ila Allah. Taraddud, seringnya talaban lil wahyi, meminta wahyu, wal tija' ila Allah, dan iltija' menghadap kepada Allah. Falan waliyannaka, artinya apa? Falan wajihannaka, maka kami akan menghadapkan wajahmu. Fawalli wajhaka, artinya apa? Fawajjih wajhaka, hadapkanlah wajahmu. Syatral masjidil haram, artinya adalah jihatahu, arahnya. Al-mumtarin asyakin, mumtarin maknanya adalah asyakin, orang-orang yang ragu. Al-makna, maknanya, kana Nabi yatashawwaf li tahwil al-qiblah min al-Baitil Maqdis ila al-Ka'bah. Nabi sangat ingin merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Li'annaha kiblatu abihi, karena itu adalah kiblat ayahnya, tepatnya adalah datuknya, penghulu. Wal ummah muslimah, dan umat muslim, hiyal warisah li Ibrahim wa Ismail wa li ahdillahi ma'aha, dan umat muslim itu adalah pewaris dari agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, wa li ahdillahi ma'ahuma, dan termasuk kepada janji Allah kepada keduanya. Fattabi'i antarisa baitallah fi Makkah, maka secara natural, secara tabiat, mereka akan mewariskan Baitullah yang ada di Mekah. Wa antattakhidha minhu qiblatan, dan menjadikan Baitullah itu kiblat. Li'anna Baitullah wa turas Ibrahim wa bina'uhu huwa Ismail. Baitullah itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim yang dibangun bersama Ismail, anaknya. Wa li'annaha ad'a ila imanil Arab al-mu'awwal alaihim fir risalah, dan dia lebih dekat kepada imannya orang Arab yang kemudian menjadi patokan atau rujukan dalam risalah. Wa talluhu ila tahwil qiblah la yu'addu ta'arudan ma'a amri rabbih, dan keinginan Nabi untuk memindah kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Mekah tidak bertentangan dengan perintah Tuhannya. Lianna safa'a ruhihi wa quwwata yaqinihi yaj'aluhu yatatalla' ila ma yadhunnuhu khairan, karena safa' wa ruhihi, safa' itu jernihnya ruhnya Nabi, kuwatu yaqinihi, kekuatan keyakinan Nabi, yaj'aluhu yatatalla' ila ma yadhunnuhu khairan, menjadikannya yatatalla', menginginkan sesuatu yang beliau anggap adalah kebaikan. Wa taqidu anna fihi ridha wa ridwan, dan beliau berkeyakinan bahwasanya dalam hal itu terdapat ridha dan keridhaan Allah. Wa dzalika ajaballah ila talabihi faqala,
Oleh sebab itu Allah kemudian mengijabah kepada permintaan Nabi, falan wajihanna kiblatan tardoha, maka kami akan menghadapkan kamu kepada kiblat yang kau ridhai dan engkau sukai. Di anna nabi la yuhibbu illa al khair, karena Nabi tidak menyintai kecuali yang baik. Demikian dulu yang bisa kita baca dari tafsir ayat Al-Baqarah tentang tahwilul kiblah atau ayat tentang perpindahan kiblat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.